Batas yang menipis. Jam dinding di dinding kamar tepat menunjukkan pukul 19. Suara detaknya tik 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 terdengar sangat jelas memecah keheningan rumah yang mulai sepi. Di luar sana, cahaya senja yang tadi masih berwarna jingga kemerahan perlahan-lahan tenggelam digantikan oleh kegelapan malam yang mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela. Suasana berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Udara yang tadi terasa hangat kini tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk kulit. Aku duduk sendirian di ruang tengah yang hanya diterangi oleh satu buah lampu bohlam kuning yang cahayanya remang-remang dan berkedip-kedip tidak stabil. Seolah-olah listrik di rumah ini sedang tidak stabil. Padahal di rumah tetangga sebelah, lampu-lampu mereka menyala terang benderang. Aku mencoba menenangkan diri mengira ini hanya perasaan saja, karena baru saja azan maghrib selesai berkumandang dan orang-orang bilang bahwa saat-saat inilah adalah waktu peralihan yang paling rawan. Waktu di mana batas antara dunia nyata dan alam lain menjadi sangat tipis, seperti selembar kain tipis yang mudah saja ditembus oleh apapun yang bersembunyi di baliknya. Awalnya semuanya terasa biasa saja. Aku menyalakan televisi mencari acara hiburan. Tapi anehnya semua saluran terlihat berisik dan penuh dengan garis-garis putih seperti sinyal yang terganggu. Suara yang keluar bukanlah suara penyiar, tapi suara desisan aneh yang bikin telinga perih. Aku mematikan televisi dengan kesal dan berniat pergi ke dapur mengambil segelas air. Saat aku berdiri dan melangkah menuju koridor yang menghubungkan ruang tengah dengan bagian dalam rumah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Tap, tap, tap. Langkah itu terdengar jelas sekali, seperti ada orang yang berjalan dengan sandal jepit karet. Aku berhenti berjalan dan langkah itu pun ikut berhenti. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kursi tamu dan meja kayu yang tampak gelap dan membayang. Aku menggelengkan kepala, mengira itu hanya imajinasiku sendiri karena terlalu sering mendengar cerita seram. Aku melanjutkan langkahku, tapi lagi-lagi suara itu muncul. Bahkan kali ini terdengar lebih dekat, seolah pemilik langkah kaki itu berjalan tepat di sampingku. Rasanya bulu kuduk di seluruh tubuhku langsung berdiri tegak serentak. Hawa dingin terasa semakin menyelimuti ruangan itu, dan baunya berubah menjadi bau tanah basah dan bau kemenyan yang sangat kuat menusuk hidung. Padahal aku sama sekali tidak menyalakan dupa atau apapun di rumah ini. Saat sampai di pintu dapur, aku melihat pintu lemari es yang tadinya tertutup rapat, sekarang terbuka sedikit. Cahaya dari dalam lemari es memancar keluar menerangi lantai keramik yang dingin. Aku mendekat dan menutupnya kembali dengan keras. Brak! Tapi baru saja tanganku lepas, pintu itu kembali terbuka sendiri. Perlahan dengan suara engsel yang berdecit panjang. Gris. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya kembali dari dalam. Jantungku mulai berdetak tidak beraturan. Keringat dingin mulai membanjiri dahi dan punggungku. Meskipun suhu ruangan sangat dingin. Aku mencoba minum air dari gelas itu, tapi tanganku gemetar hebat sampai air tumpah membasahi meja. Tiba-tiba, dari arah kamar tidur di bagian belakang, terdengar suara pintu yang dibanting dengan sangat keras. Dug! Suaranya menggelegar, membuat seluruh dinding rumah seolah bergetar. Aku menoleh kaget dan melihat ke arah lorong yang gelap gulita. Lampu di lorong itu mati total, padahal tadi sore masih menyala. Halo, teriakku mencoba memberanikan diri, meskipun suaraku terdengar bergetar dan pecah. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Tapi kemudian, aku mulai mendengar suara-suara bisikan halus. Bisikan itu datang dari segala arah, dari atas, dari bawah, dari kiri dan kanan. Suaranya tidak jelas, tapi terdengar seperti ratusan orang yang sedang bergumam serempak dengan nada rendah dan menakutkan. Tidak, saya tuh di sini. Kelihatan bukan Madonel datang. Kata-kata itu masuk langsung ke dalam kepalaku, bukan lewat telinga, membuat kepalaku terasa sakit sekali seperti ditusuk-tusuk oleh jarum tajam. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, mencoba menghalangi suara itu. Tapi semakin kuat aku menutup, semakin keras pula suara itu terdengar. Tiba-tiba semua lampu di rumah ini mati total seketika. Kegelapan pekat menyelimuti segalanya. Tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk.
Aku berdiri diam terpaku di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun, karena aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat di sekitarku. Angin berhembus kencang meskipun semua jendela tertutup. Aku merasakan ada napas panas yang menerpa pipi kiriku. Napas yang berbau busuk seperti bangkai dan tanah kuburan. Si A.P.E.K.mu? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Lalu jawabannya datang tepat di telingaku. Suara itu berat, serak dan dalam. Kami penggawasmu sedot main ke satu. Saat itu juga aku merasa ada tangan yang dingin dan kasar mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat. Tangannya itu dingin sekali seperti es batu dan kulitnya terasa licin dan lembab. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya semakin kuat, menarik tubuhku menjauh dari pintu keluar menuju ke arah kegelapan yang paling dalam di sudut rumah. Aku melihat bayangan-bayangan hitam mulai muncul di mana-mana. Wujud mereka tidak jelas, tapi mata mereka semua menyala merah, menatapku dengan tatapan yang lapar dan penuh kebencian. Mereka bukan hantu biasa, mereka adalah penjaga batas dunia yang muncul saat waktu berganti. Mereka yang selama ini mengamati setiap gerak-gerik kita saat kita merasa sendirian dan aman. Mereka menunggu saat di mana dunia kita dan dunia mereka menyatu untuk sesaat. Dan malam ini adalah giliran mereka untuk mengambil alih. Aku menjerit sekuat tenaga memanggil tolong, tapi suaraku tidak kunjung keluar, malah berubah menjadi suara lengkingan yang aneh. Seluruh pemandangan di sekitarku berubah. Dinding-dinding rumah yang biasa kini berubah menjadi dinding-dinding basah yang meneteskan cairan hitam. Lantai berubah menjadi tanah liat yang lengket. Dan jam dinding yang tadi menunjukkan pukul 19, kini jarumnya berputar berlawanan arah dengan sangat cepat. Aku sadar bahwa aku tidak lagi berada di rumahku sendiri. Aku sudah terseret masuk ke dalam dimensi lain, dunia di mana mereka berkuasa. Dunia yang selama ini hanya terpisah oleh detik waktu saat matahari terbenam. Dan sekarang pukul sudah menunjukkan jam 19:01. Kegelapan sudah total dan pintu gerbang sudah tertutup rapat untuk selamanya. Aku tidak bisa kembali lagi dan kamu yang sedang membaca cerita ini sekarang, coba lihat jam di ponselmu. Apakah jarumnya tepat menunjukkan angka ganjil? Coba dengarkan baik-baik di balik keheningan kamarmu. Apakah ada suara langkah kaki yang mendekat? Jangan berpikir ini hanya cerita, karena saat kamu selesai membaca kalimat terakhir ini, mereka sudah tahu kamu ada di sini. Mereka sudah berdiri tepat di belakang kursi tempatmu duduk sekarang. Dan mereka tidak akan pernah pergi lagi selama waktu masih terus berjalan. Mata memandang kosong ke arah dinding yang perlahan berubah warna menjadi merah gelap seperti darah yang mengering. Rasa dingin itu bukan lagi sekedar hawa udara, tapi terasa menusuk sampai ke tulang sumsum, membuat seluruh otot tubuhku kaku dan sulit digerakkan, seolah ada beban berat bertonton yang menekan bahuku. Aku mencoba berteriak lagi, tapi mulutku terkunci rapat, seolah ada lem kuat yang menempel di bibirku. Hanya suara napasku yang tersengal-sengal terdengar keras di telingaku sendiri. Tiba-tiba dari arah langit-langit turunlah bayangan-bayangan tipis seperti jaring laba-laba raksasa yang bergerak pelan turun ke bawah. Ujung-ujungnya berubah menjadi tangan-tangan kecil yang kurus dan kotor yang berusaha meraih dan menyentuh kulitku. Setiap kali ada yang berhasil menyentuhku, rasanya seperti tersengat listrik yang sangat kuat, disertai rasa gatal yang menyakitkan. Lepaskan aku, you, teriakku dalam hati, berdoa agar ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kenyataan berkata lain. Sosok tinggi besar yang tadi hanya berupa bayangan, kini mulai tampak lebih jelas berdiri tepat di hadapanku. Wajahnya tidak memiliki bentuk, hanya kegelapan yang sangat pekat, dan dari tengah wajah itu muncul 2 titik cahaya kuning yang menyala terang, menatap lurus ke dalam mataku. Tatapan itu mampu membaca seluruh pikiranku, seluruh rasa takutku, dan seluruh rahasia yang pernah aku simpan selama hidupku. K.mu, pikir rumah ini melindungimu, lanjutnya sambil tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. Campuran antara ratusan suara manusia yang menangis dan menjerit sekaligus.
Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, tidak mau menerima kenyataan pahit ini. Lalu perlahan sosok itu mengulurkan tangannya yang sangat panjang dan kurus sampai menyentuh dahiku. Saat kulitnya menyentuh kulitku, seketika semua ingatanku terpampang jelas di hadapanku, seperti menonton film di bioskop besar. Semua momen-momen di mana aku merasa sendirian di kamar, semua momen di mana aku merasa ada yang mengawasi, ternyata itu semua nyata. Mereka selalu ada, mereka selalu dekat. Hanya saja mata manusia tidak mampu melihat mereka, kecuali pada saat-saat tertentu seperti saat peralihan waktu maghrib ini, ketika batas dunia menjadi tipis seperti kaca yang siap pecah. Sekarang giliran .mu merasakan apa yang kami rasakan? Bisiknya lembut namun penuh dengan ancaman maut. Perlahan tubuhku terangkat naik melayang di udara menjauhi lantai. Posisiku kini sejajar dengan mata merah menyala itu. Aku bisa merasakan hawa panas yang keluar dari tubuh mereka. Hawa yang penuh dengan kebencian dan penderitaan ribuan tahun. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dua dunia. Tidak bisa naik, tidak bisa turun, hanya bisa berkeliaran menyiksa siapa saja yang ceroboh melewati batas waktu mereka. Dan malam ini, aku adalah korbannya. Tiba-tiba seluruh pemandangan di sekitarku berputar sangat cepat. Dinding, lantai, langit-langit bercampur menjadi satu, warna-warni yang menyakitkan mata, disertai suara bising yang memekakkan telinga. Aku merasa seperti dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang menghancurkan seluruh tulang dan dagingku. Rasa sakit itu luar biasa, membuatku ingin pingsan. Tapi kesadaranku justru semakin tajam. Sampai akhirnya semuanya berhenti seketika. Aku terhempas jatuh ke atas sesuatu yang keras dan dingin. Saat aku mencoba membuka mataku, perlahan aku melihat pemandangan yang membuat darahku berhenti mengalir. Aku tidak lagi berada di dalam rumahku. Aku berada di sebuah lorong panjang yang gelap gulita. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang basah dan meneteskan air hitam. Di kiri dan kanan lorong itu ada banyak sekali pintu-pintu kayu tua yang tertutup rapat. Dan dari balik setiap pintu itu aku bisa mendengar suara orang-orang yang berteriak minta tolong, suara tangisan anak kecil, suara rintihan orang sakit yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Di mana aku? Gumamku pelan dengan suara yang parau. Tiba-tiba pintu di sebelah kananku terbuka sedikit dan sebuah tangan kurus pucat keluar melambai-lambai ke arahku. Masuk sini, ayo masuk sini, kita main bersama. Suaranya cempreng dan aneh. Aku mundur ketakutan, tapi punggungku menabrak sesuatu yang keras dan dingin. Aku menoleh ke belakang dan melihat sosok tinggi besar itu sudah berdiri di sana memblokir jalan keluar. Permainan baru saja dimulai, katanya. Dan seketika itu juga semua pintu di lorong itu terbuka lebar serentak. Dan dari dalam setiap pintu keluar ribuan sosok bayangan dengan wajah-wajah yang mengerikan, menjerit heboh menyeruak ke arahku dengan tangan terbuka seolah ingin menyambutku menjadi salah satu dari mereka selamanya. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suaraku tenggelam dalam lautan teror itu. Dan sekarang, saat kamu membaca sampai di sini, coba perhatikan lagi sekeliling ruanganmu. Apakah lampunya mulai berkedip-kedip? Apakah suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin? Itu karena mereka tidak hanya ada di dalam ceritaku. Mereka bisa berpindah tempat lewat kata-kata yang kamu baca, lewat imajinasimu yang hidup, dan sekarang mereka tahu namamu. Mereka tahu di mana kamu tinggal, dan mereka tidak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi. Mulai malam ini dan seterusnya, pukul sekarang sudah menunjukkan jam 19:05. Waktu peralihan sudah selesai, dan kamu sudah menjadi bagian dari mereka tanpa sadar.